sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada dan manusia sudah menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi karena seorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah dihadapinya. Kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberi banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Inilah pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik. Juga menyampaikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan, jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul, yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul, yang toleran, yang berakhlak mulia. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan politik dari pemerintah dan negara. Dampak positif iptek dalam bidang politik. Yang pertama, hubungan internasional semakin mudah. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kelima, akses pemberitaan dan informasi secara cepat oleh masyarakat. Yang keenam, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Yang ketujuh, pemerintah lebih mudah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat luas. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Sophie Putri tentang dampak positif iptek dalam bidang politik. Di sini, walaupun penggunaan teknologi informasi dalam politik memberikan banyak benefit, namun tetap ada juga ya dampak negatifnya. Yang pertama dalam segi biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Kemudian terjun ke dunia politik. Yang jelas biaya politik di Indonesia ini sangat mahal ya Bang Sandi? Mahal banget. Mahal banget. Yang kedua dalam segi jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang yang tahu terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman, akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. Yang ketiga dalam segi transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara itu sendiri. Alasannya, karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kecurigaan akan modifikasi berita yang dapat terjadi. Yang terakhir dalam segi privasi, sebuah badan politik seperti negara yang memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Nah, apa itu saja dampak negatif? Tidak, masih ada lagi dampak negatif. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi dan negara yang akan menggoyahkan negara seperti terorisme, radikalisme, dan yang keempat, adanya minoritas atau tirani minoritas, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Yang kelima, adanya konspirasi internasional. Apa itu konspirasi internasional? Yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik internasional, selalu mengarah kepada persengkongkolan. Yang terakhir, lunturnya nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
Nah, tadi sudah dijelaskan tentang dampak negatif iptek dalam bidang politik. Sekarang ada cara untuk mengatasi dampak tersebut. Yang pertama, masyarakat harus diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi, mulai dari bagaimana cara menggunakan sampai cara melindungi data pribadi. Yang kedua, pemerintah lebih transparansi dan lebih dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, diperlukan pemahaman beretika dalam teknologi, termasuk saat masyarakat menggunakan media sosial. Yang terakhir adalah selalu mengecek kebenaran suatu informasi agar tidak terjerumus dengan hoaks, sehingga dapat merugikan banyak orang. Ingat, saring sebelum sharing. Berikutnya ada sikap selektif dalam bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi dalam segala bidang politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, ada mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. Yang kelima, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Upaya agar teknologi bisa dimanfaatkan masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. 2. Menyediakan akses informasi yang mewadahi untuk seluruh masyarakat. 3. Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa iptek adalah sangat yang diperlukan keberadaan oleh manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Banyak hal yang tercipta dari adanya iptek ini. Akan tetapi, tentu segala hal yang ada di dunia ini memiliki dampak positif dan negatif, seperti halnya iptek. Dampaknya positif adanya iptek yaitu manusia dapat mudah untuk bekerja dan dapat melakukan apapun untuk mengolah apa yang ia butuhkan untuk demi kelangsungan hidupnya. Namun, dampak negatif dari adanya iptek ini salah satunya ialah banyaknya terjadi kejahatan yang diakibatkan kemajuan iptek yang ada sekarang. Keterkaitan antara iptek dan SDA yaitu adanya timbal balik dan sebab akibatnya. Dengan demikian, peran manusia sangatlah penting untuk memanfaatkan iptek dan SDA yang ada baik tanpa merusak keduanya. Adanya kemajuan iptek hendaknya tidak mengubah fungsi sejati dari adanya iptek tersebut, yaitu untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia haruslah bijak dalam memanfaatkan iptek, baik itu dengan cara tidak menggunakannya secara berlebihan, maupun dengan memikirkannya dahulu apa dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dari kemajuan iptek, sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungannya.